Upaya dari pihak yang merasa terganggu kalau kasus ini terungkap melalui mekanisme hukum, tentu mereka akan membanjiri ruang publik dengan opini-opini dengan melalui media-media sosial yang ada, ya, baik itu Twitter, baik itu WA, WhatsApp maupun itu medsos yang lain lah, intinya begitu ya. Saya juga mendapatkan bahkan narasi-narasinya itu jelas mengaitkan FPI dengan kelompok-kelompok teroris, dan itu kita alami terus-menerus. Jadi saya membaca pola. Jadi sekarang ini ada pola ya. Setiap kali kita berteriak untuk mengkritik kesalahan-kesalahan, memberikan kritik yang kepada pihak penguasa, itu selalu saja muncul informasi-informasi, banjir informasi tentang bahwa FPI teroris. Jangankan FPI, jangankan saya, seorang Rahlan Nasidik yang berada di Partai Demokrat itu dikait-kaitkan sebagai pendukung ISIS loh. Jadi demikian parahnya. Oh, iya. Ya, itu kan ada dibaca tuh. Rahlan kan sudah menulis sendiri itu. Iya. Sedemikian parah jadi lagi. Betul. Jadi bayangkan di take down. Betul, di take down, dan bahkan semua upaya-upaya itu pembersihan patroli cyber itu dilakukan memang. Nah, ini menurut saya satu persoalan. Tapi bagaimana mencegah ini? Apakah kita laporkan? Kalau kita sudah berupaya beberapa kali dulu itu melaporkan hal-hal yang seperti ini, namun laporan dari pihak yang dianggap kontra terhadap pemerintah, yang kritis terhadap pemerintah, itu tidak pernah ada satupun yang diproses oleh aparat penegak hukum, oleh institusi penegak hukum. Padahal ini seperti seharusnya laporan-laporan ini juga diperlakukan sama ketika sebagaimana Ahmad Yani, Sahganda Nenggolan, itu langsung ada laporan, tidak lama 2 hari langsung diproses. Nah, dalam konteks inilah kita melihat institusi penegak hukum ini tidak lagi bisa berdiri netral menegakkan hukum, tapi semata-mata menjadi instrumen untuk memukul lawan politik yang dianggap lawan politik. Bukan cuma itu. Semalam saya diskusi di salah satu stasiun televisi, ya, mereka bahkan mengkategorikan saking mereka ingin membangun narasi dan mengkonstruksi, bahkan merekonstruksi sudah sifatnya, bukan lagi mengkonstruksi, merekonstruksi, menempatkan FPI itu untuk pengesahan, menjustifikasi pembunuhan dan tindakan persekusi terhadap FPI itu, disebut bahwa FPI itu adalah kelompok bersenjata, disamakan dengan kelompok bersenjata yang boleh diperangi. Karena itu dalam diskusi itu mereka menggunakan hukum humaniter, ya, Konvensi Jenewa. Kan lucu. Jadi makin terlihat sekali ada agenda-agenda yang ingin dipaksakan sehingga tindakan ini dianggap sah dan didiamkan saja karena ini kelompok yang boleh dibunuh, dibantai karena dia adalah kelompok yang dianggap sah untuk diperlakukan sedemikian. Nah, itu dengan instrumen hukum Konvensi Jenewa pun mereka paksakan untuk begitu. Nah, padahal kalaupun, jadi saya sebetulnya mengcounternya itu, kalaupun Konvensi Jenewa mau diberlakukan, di Konvensi Jenewa itu kalau atau apabila terjadi peperangan senjata, pertempuran senjata dua kelompok, yang satu sudah menyerah, ditangkap seperti yang 4 orang itu, maka tidak boleh ditembak mati. Ini harus dilindungi tawan perang namanya. Nah, kalau tawanan perang yang ingin saya beritahukan, maka yang berhak melakukan penyelidikan ini, jadi ini akan senjata makan tuan. Jadi oke, silakan dia anggap FPI gunakan Konvensi Jenewa atau hukum humaniter. Tapi kita minta penyelidiknya ICRC, International Committee Red Cross, ya, Palang Merah Internasional yang berhak menyelidiki. Ya silakan, kita sih setuju saja kalau Palang Merah itu turun ke Indonesia. Nah, ini saya kira nalar atau logika yang sedemikian parah ini tentu saja akan memukul mereka sendiri kalau mereka kembangkan hal-hal yang demikian. Saya kira itu sudah permainan opini, bangunan konstruksi opini yang ingin mereka paksakan, tetapi tetap kita dengan berpegangan pada apa yang mereka suarakan, apa yang mereka rekonstruksikan, kita bisa dapat
dengan logika mereka itu justru akan menjadi pukulan bagi mereka sendiri sebetulnya. Itu yang saya mau katakan. Jadi kita ini sebetulnya masyarakat sipil saat ini ya itu sebetulnya sedang menghadapi satu kekuatan yang full dengan sumber daya. Mereka didukung dengan APBN, mereka didukung dengan bahkan misalnya kan pernyataan Presiden baru-baru ini menyatakan karena aparat hukum itu dilindungi oleh undang-undang, maka silakan tindak tegas. Nah, menurut saya dalam soal ini kita sudah bukan bicara lagi soal pembunuhan kasus per kasus, tapi kita bicara kepada peradaban. Apakah memang kita ini di Indonesia saat ini kita menuju ke satu atau membangun peradaban yang membolehkan pembunuhan terhadap lawan politik atau instrumen hukum digunakan untuk mengebiri suara dari kritis dari masyarakat sipil. Saya kira kita sudah sampai kepada titik itu, bukan sekedar soal siapa yang mengkritik, siapa yang menjadi korban, tapi kita sudah sampai pada titik itu menurut saya begitu. Jadi narasi memang yang ingin dikembangkan itu adalah seolah-olah FPI dan rekan-rekannya itu ingin menjadikan Indonesia itu Suriah. Itu yang selalu ditakut-takutkan kepada rakyat Indonesia ini semua. Ya. Nah, dalam soal ini saya kira ini adalah narasi jahat yang dikembangkan oleh pihak-pihak tertentu. Nah, saya kira gampang saja pembuktiannya itu. Apakah selama track record FPI selama sejak 98 hingga tahun 2000, artinya sudah 22 tahun ini, itu pernah ada ya secara formal keorganisasian kita melakukan tindakan-tindakan yang mengarah kepada ya perpecahan Republik Indonesia ini. Saya kira justru Habib Rizik ya di dalam ceramahnya di Aceh ya, kemudian silakan tanya saja sebetulnya Habib Rizik itu pernah kunjungan ke Poso waktu kasus Poso itu demikian hangat intensitasnya. Habib Rizik itu justru menurunkan suasana atau mendinginkan situasi di Poso itu supaya tidak terjadi konflik antar agama. Kemudian juga kita juga dalam beberapa hal ya itu juga melakukan dialog dan diskusi dengan tokoh-tokoh agama lain, yaitu misalnya dengan tokoh-tokoh dari teman-teman Kristen, teman-teman Buddha, Hindu ya, itu yang mereka tergabung di dalam Badan Musyawarah Antaragama. Jadi itu sudah hal biasa. Ya, bahkan beberapa pengurus FPI itu misalnya ada di dalam FKUB, yang di dalam FKUB itu ada elemen-elemen agama lain. Saya kira narasi jahat seperti itu. Jadi menurut saya ini begini, simpelnya kalau orang awam itu rakyat kita ini ditakut-takuti ya untuk supaya ada satu public enemy. Nah, jadi mereka ini sedang membangun satu public enemy ya, musuh bersama supaya rakyat itu berada di pihak mereka. Sebetulnya bukan itu kebutuhan rakyat. Kebutuhan rakyat itu adalah keadilan sebetulnya. Ya. Bukan menciptakan hantu sendiri, public enemy sendiri. Dan ini kan pernah kita alami juga di masa Orde Baru, di mana Orde Baru membangun narasi-narasi tentang ada komunis yang terus-menerus menghantui kan. Dan ternyata kemudian Orde Baru jatuh tidak jadi negara komunis kan. Tetap saja seperti ini. Cuma kan keadilannya yang tetap tidak tercapai. Dan polanya tetap sama digunakan. Jadi menakut-nakuti rakyat bahwa akan ada sesuatu. Nah, ini kan pola pengelolaan negara yang seperti demikian ini pola-pola preman. Kita lihat misalnya preman, kalau misalnya di cara preman malak toko-toko misalnya ya, teman itu dia takut kalau nggak bayar kepada saya, maka keamanan tokonya diganggu. Ada yang maling lah, ada di coret-coret lah, macam-macam lah gangguan-gangguan itu. Nah, itu yang sedang diciptakan. Jadi cara berpikir preman menurut saya dalam mengelola negara, bukan cara pengelolaan negara yang benar. Itu saja.